Oke ya, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan kuliah kali ini mengenai kompresi citra. Nah, dalam kompresi citra ini yang perlu diperhatikan adalah ukuran file. Ukuran file citra ini itu dipengaruhi oleh dimensi dan depth. Depth itu adalah kedalaman dari intensitas. Untuk ukuran file itu biasanya satuannya byte. Satu byte itu terdiri dari 8 bit. Jadi ukuran file image itu sebenarnya menghitung jumlah total bit, ya. Bitnya berapa. Itu kalau file satuannya byte. Satu byte itu terdiri dari 8 bit. Sedangkan dimensi itu adalah ukuran dari image. Panjangnya berapa, lebarnya berapa pixel. Sedangkan depth itu adalah bitnya. Jadi misalkan Anda punya citra grayscale, atau pertama citra black and white, itu layernya cuma satu. Kalau black and white itu, jadi layernya satu, terus isinya cuma 1 bit. Jadi berapa ukurannya? Ya jumlah pixel itu ukurannya. Karena kalau isinya kalau nggak 0 ya 1. Berarti ukurannya ya luasnya foto itu berapa kali berapa pixel itu. Karena isinya itu kalau nggak 1 ya 0. Nah, kemudian itu tadi kalau jadi ini saya tulis saja ya supaya nggak bingung. Jadi kalau misalkan citra black and white, ini black and white itu sama dengan 1 bit. Satu bit saja. Oke. Sedangkan kalau grayscale itu macam-macam. Jadi kalau isinya grayscale itu ini saya. Jadi kalau isinya grayscale itu maaf. Jadi kalau isinya grayscale itu adalah ada angka 0 sampai 7 saja, itu berarti bitnya 3. 1 pixel itu 3 bit. Kenapa kok 1 pixel 3 bit? Karena maksimal kan 7. Maksimalnya kan maksimalnya kan 7. Jadi kalau 7 itu kan nilai bitnya itu maksimal kan 1 1 1. Nah, jadi kalau isi dari grayscale itu maksimal 7, maka itu setiap pixel 3 bit. Karena apa? Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7 gitu. Jadi tergantung pixelnya itu nilainya berapa. Kalau nilainya, kalau yang biasa, misalkan RGB itu kan sampai 255 8 bit. Nah, itu per layernya dikalikan 8, kalikan jumlah pixel. Itu. Ya, saya pikir tidak usah banyak-banyak, itu hanya pengantar. Kemudian bitnya. Jadi kalau misalkan Anda RGB itu sudah 1 pixelnya itu 8 dikalikan 3, berarti 24 bit. Karena apa 3? Karena ada 3 layer. 1 pixel itu punya 3 layer, red, green, dan blue. Masing-masing mempunyai 8 bit. Berarti 24 kali ukuran layar
sorry, 24 kalikan jumlah pixel. Nah, itulah byte-nya. Nah, kemudian kompres itu apa? Kompres itu macam-macam, kan untuk memperkecil. Nah, untuk memperkecil ini bisa mengecilkan dimensi, jadi ditambah kecil, atau depth-nya yang diatur. Dimensi sini itu maksudnya bukan panjang kali lebar ya. Jadi misalkan Anda punya image sekian, ini sudah satu kotak, ini image Anda. Ini image-nya sudah misal. Nah, ini bukan sekian senti 3 kan 10 senti kali 3 senti kali 4 senti, bukan sentinya, tapi pixelnya. Anda bisa kalau Anda pakai program MATLAB misalkan, ax-nya ini kan satu frame ini. Ini misalkan kalau diisi 100 pixel kali 100 pixel bisa. Berarti 1 sentinya itu berisi 100 pixel. Tapi bisa juga diisi 10 kali 10. Berarti 1 senti itu diisi 10 pixel itu. Atau Anda misalkan ini 100, ukurannya 10 kali 10, pixelnya juga 10 kali 10 itu bisa. Jadi 1 senti diisi 1 pixel. Hasil gambarnya kotak-kotak gitu ya. Jadi karena pixelnya kotak 10 kali 10 gitu. 1 senti kali 1 senti itu 1 pixel. Nah, itu ya, itu yang dimaksud dimensi, bukan sentinya, tapi jumlah pixelnya, panjang kali lebarnya. Itu yang dimaksud dengan dimensi. Depth itu tadi jumlah bitnya. Jadi semakin gambarnya semakin terang, itu biasanya, atau semakin kontrasnya tinggi, itu semakin besar nilainya. Tapi kalau semakin redup karena bitnya semakin kecil, itu juga semakin turun, itu biasanya. Jadi ada 2 proses utama dalam pemampatan citra itu. Yang pertama yaitu algoritmanya. Jadi kita punya ya, disimpan itu biasanya ada PNG, ada JPEG. Jadi JPEG itu kalau file gambar yang disimpan di JPEG, pada saat belum dibuka itu dalam bentuk kompresi. Begitu dibuka itu dekompres, dikembalikan. Nah, ini banyak cara, banyak metode untuk kompresi. Di sini nanti akan saya perkenalkan 3 metode saja. Jadi tergantung kecepatan juga ya. Di sini kriterianya itu adalah waktu, kecepatan. Jadi kalau algoritmanya sulit, artinya banyak langkah yang dilalui. Untuk buka gambarnya saja lama. Karena apa? Dari bentuk kompres, untuk melihat gambar kan harus didekompres. Proses dekompresnya ini yang lama. Nah, itu perlu waktu. Yang kedua, kebutuhan memori. Artinya ini juga semakin mampet kebutuhan memori, semakin sedikit. Nah, itu semakin bagus. Oke, selanjutnya kualitas pemampatan. Maksudnya kualitas ini gimana? Biasanya semakin Anda mampatkan atau kompresnya semakin tinggi, itu banyak informasi yang hilang. Artinya apa? Kualitasnya semakin menurun. Biasanya begitu. Nah, kualitas semakin menurun ini bagaimana? Kualitas yang semakin menurun ini, jadi contohnya gini. Anda punya image. Nah, saya ingin memampatkan image ini sepertiganya. Jadi kalau misalkan besarnya 100 mega, saya mampatkan cuma jadi 30 mega saja. Nah, caranya gimana? Salah satu caranya, setiap pixelnya dibagi 3. Setiap pixelnya. Itu sudah menurunkan besarnya file nanti. Jadi misalkan Anda punya pixel yang isinya 1.
karena dikecilkan, maka 1 dibagi 3, 0,3333. Nah, itu dikecilkan terus di save jadi JPEG. Saat Anda membuka melihat gambarnya, itu harus didekompres. Yang sebelumnya dibagi 3 harus dikalikan 3 lagi. Jadi yang sebelumnya 0,3333 kali 3 jadi 0,999. Tidak kembali ke 1. Berarti itu ada yang loss, ada informasi yang hilang, tidak balik seperti asal. Tapi karena citra ini kalau berubahnya cuma sedikit, itu tidak terlihat. Jadi berubahnya harus banyak. Nah, untuk itu ini yang dimaksud ya kualitas fidelity tadi. Nah, untuk mengukur sebaik apa eh, kompresnya, itu menggunakan PSNR, Peak Signal to Noise Ratio. Sebelumnya kalau Anda pakai mengkodekan image, itu kan untuk menghitung tingkat bagus hendaknya algoritma itu kan pakai WAJI. WAJI itu adalah eh, sebelum dikodekan sama setelah dikodekan. Itu antara image setelah dikodekan dan image asli itu selisihnya banyak enggak. Ini sama, PSNR ini sama untuk ngecek apakah sebelum dikompres sama setelah dikompres itu bedanya banyak dan berapa persen dia akan turun. Itu PSNR. Nah, caranya ngukur gimana ini? 20 kali log B per RMS. B itu apa? B itu adalah nilai pixel terbesar. Tidak mesti 255 ya. Jadi, Anda misalkan punya image, ukurannya katakan 100 kali 100. Nah, di dalam image itu nilai pixel terbesarnya berapa? Misalkan 200, atau cuma 50 nilai pixel terbesarnya itu dimasukkan B. Jadi B itu bukan nilai memang intensitas terbesar dalam image yang dikompres itu D. Sedangkan RMS ini adalah rata-rata perubahan. Jadi lebar kali tinggi ini, jadi lebarnya ini berapa pixel, tingginya berapa pixel dikali ya. Ini N ini adalah jumlah pixel lebar, M ini jumlah pixel tinggi. Dimana F ini adalah pixel sebelum dikompres, F aksen ini adalah pixel setelah dikompres. Itu nilai-nilainya. Oke, ini untuk mengukur PSNR-nya. Saya lanjutkan. Sebenarnya nanti ada peak. Ini peak itu yang tertinggi. Ada SNR. SNR itu signal to noise ratio. Itu bukan peaknya. Peak ini kan puncaknya. Tapi ini biasanya dipakai. Oke, saya lanjutkan udah. Nah, sekarang pakai Huffman. Contohnya pakai Huffman. Pertama diurutkan dulu. Diurutkan frekuensi kemunculannya. Jadi bukan nilainya yang diurutkan, tapi frekuensi. Misalkan yang 50 1000. Jadi frekuensinya ya pokoknya. Kemudian digabungkan, diurutkan ini boleh ascending, boleh descending, tidak harus ascending ya. Nah, kemudian digabung yang mempunyai kemunculan paling kecil atau paling besar terserah itu, dan ini diulang-ulangi sehingga membentuk pohon biner. Hanya pohon biner. Jadi satu node atau satu titik itu punya dua cabang karena cuma biner. Nah, karena dua cabang itu dilabeli 0 dan 1. Ini tidak harus yang kiri 0 kanan 1, tidak harus. Anda boleh yang kiri 1 kanan 0 boleh. Karena yang dilihat bukan nilainya 1010-nya bukan. Tapi yang dilihat adalah jumlah bitnya. Jumlah 1010-nya itu berapa, itu yang dipermasalahkan. Karena itu yang menentukan menentukan besarnya ukuran file image itu tadi. Terus ditelusuri untuk mendapatkan berapa besar
besar itu file image-nya. Oke, selanjutnya contohnya ini, misalkan ada 7 jadi ini 3 bit ya, karena 7 ini grayscale, berarti grayscale ini 111, berarti ini semua 3 bit yang intensitasnya 0 itu jumlahnya 790 pixel, yang intensitasnya 3 656 pixel, yang intensitasnya 1 jumlahnya 1023. Nah, ini datanya ya. Terus rata-ratanya, jadi yang rata-rata pixelnya 0 itu adalah 19%. Yang paling banyak itu 1 itu 25%. Nah, ini dari persentase ini yang diurutkan. Jadi seperti ini. Yang pixelnya 1 25%, pixel 2 21, pixel 0 19%, pixel 3 16, 48%, 56, 63%, dan 7 2%. Nah, kita buat akarnya dulu. Akarnya seperti ini. 0 1 2 3 ini kalau di total kan 1. Rata-rata peluangnya kan 1. Pasti terpilih ini. Nah, ini dibuat 2 cabang. Nah, yang satu ditaruh cabang kiri dan yang 2 cabang kanan. Setelah itu diberi label kiri 0, kanan 1. Nah, kemudian dari 2 ini dikasih 2 cabang lagi. Nah, yang ini kan diurut dari besar ini. Ini 0, yang 3 ditaruh di sini 1. Nah, setelah itu diberi label. Ini yang 3 ini dikasih cabang lagi 2. Dan 4 ini diturunkan di sini dan 5 juga di sini. Setelah itu yang ini dikasih label juga 01. Nah, kemudian ini diberi cabang lagi, yang pixel 5 ini cabangnya berisi 6 dan 7. Dan juga diberi label. Nah, seperti ini. Setelah itu kita telusuri pixelnya tadi. Jadi ini hasil setelah kompresi. Yang nilainya 0 itu bitnya 2, yaitu 1 0. Ini kan 0 ya. Berarti 1 0. Berarti nilainya 0. Misalkan ini yang 4. 4 itu kan ini. Itu bitnya 3. Kenapa kok bit 3? Karena nilainya 1 1 0. 1 1 0. Nah, ini bitnya. Terus kalau 6 itu 4 1 1 1 0, atau 7 juga 4 1 1 1 1. Nah, ini. Jadi kalau tadi setiap pixel nilainya 3 bit, berarti karena 100 pixel 300 apa? Ya, karena itu per pixel 3 bit, cuman kan dikalikan dengan jumlah pixelnya. Jadi ini dihitung total berapa bit. 2 dikalikan ini 15 80. Misalkan yang ini, yang pixelnya 3 itu jumlahnya 656 dikalikan bitnya 2, jadi 1312. Ini kalau di total semua kebutuhan bitnya 7299. Jika dibandingkan sebelum kompres, sebelum kompres kan masing-masing intensitas itu 3 bit. Jadi dikalikan 3, kalikan 3, kalikan 3, ini semua 122 kali 3, 366, itu semua. Kalau yang ini dikompresi, jadi kayak ini, yang 4 ini jadi 987. Ini setelah di total nilai bitnya sebelum dikompres 12.288, sedangkan setelah dikompres jumlah bitnya 7.299. Kemudian jadi berapa nisbahnya? Nisbahnya adalah ini rumusnya ya, 100% dikurangi ini hasil kompres dibagi nilai bit sebelum dikompres kalikan 100%. Berarti ini dikurangi jadi ada 40%. Jadi dia bisa memanfaatkan 41%. 41
1% image tersebut. Nah, ini adalah algoritma Huffman. Selanjutnya dengan metode RLE, Run Length Encoding. Jadi misalkan kita punya ini 100 pixel. Nah, di sini maksimal nilai pixelnya kan 7. Kalau 7 berarti setiap pixel ini punya 3 bit setiap pixel. Kalau 0 berarti itu bitnya 000. Kalau 1 ya 001. Begitu. Kalau 7 111. Tuh. Nah, ini contohnya. Setelah itu kita urutkan. Jadi ini tadi satu baris, jadi diurutkan per baris. Baris ini kan nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus 2-nya 5 juga. Maka ini baris pertama ditulis 0,5 dan 2,5. 0 itu karena nilai pixelnya, 5 ini adalah frekuensinya. Jadi yang baris pertama, angka pertama ini adalah intensitas atau nilai pixel, sedangkan angka kedua ini adalah frekuensi. Jadi seperti ini, misalkan ini 1, 10, berarti angka 1 tok 10 yang baris ketiga. Nah ini kan 1 semua sampai 10, seperti itu. Jadi yang sebelumnya ada 100 nilai itu menjadi 31 dan 31, jadi 62 nilai. Sudah lebih sedikit untuk nilainya, belum bit tuh ya nilainya. Nah sekarang kita ngitung bitnya. Hitung bitnya yang ini sebelum dimampatkan ya, derajat keabuannya itu 3 bit. Jadi ukuran sebelum di Oke, jadi ini tadi perhitungan nisbahnya ya. Nisbahnya 100%, ini 217 ini adalah nilai bit hasil kompres, yaitu 3 bit itu adalah untuk nilai grayscale-nya, sedangkan 4 bit itu adalah untuk nilai frekuensinya atau jumlahnya. Nah, kenapa kok bisa 4 bit? Nah, kalau kita lihat di sini, itu untuk jumlah ada yang nilainya 10. Nah, kalau nilainya 10 itu kan bitnya 4. Jadi kalau bit 4 itu mulai 0 sampai 15 kan. Jadi 10 ini masuk ke dalam ring 4 bit. Kalau 3 itu ring 2 bit. Kalau 7 ring 7 itu ring 3 bit ya. Jadi kalau kayak 8 ini sudah ring 4 ya. Jadi ini makanya 31 kali 3 ditambah 31 kali 4 hasilnya 217. Nisbah pemampatannya artinya yang dikompres hanya bisa 27,67%, tidak terlalu banyak kompresnya, hanya 30% lah untuk kompres filenya. Itu tadi metode RLE ya. Kemudian selanjutnya dengan metode kuantisasi. Kuantisasi itu artinya apa? Kuantisasi menetapkan nilai grayscale. Jadi nilai grayscale-nya itu ditetapkan berapa gitu. Nah, cuman menetapkannya dengan proporsional. Jadi kalau ringnya, kalau true color biasa itu kan 0 sampai 255. Ada 255 jenis threshold, jenis apa? Grayscale. Tapi bisa dibatasi. Kamu enggak pakai semua. Misal pakai 16 saja atau berapa saja. Gitu. Jadi caranya begini. Yang pertama dibuat histogram. Histogramnya itu kan berarti
yang bawah itu nilai pikselnya, sedangkan Y-nya itu adalah frekuensi gitu kan. Nah, kemudian kita tetapkan jadi berapa blok tadi, jadi ada berapa blok warna atau blok nilai piksel. Nah, caranya gimana? Ya kita bagi. Jadi bisa kita tentukan. Misalkan saya tentukan dari 256 ini saya hanya kasih, ini kan 16. Misalkan kasih 4 warna saja. Berarti 0, 1, 2, 3 atau 10. Berarti 0, 1, 2. Nah, gitu. Tinggal dibagi. Nah, contohnya begini. Langsung aja contoh. Misalkan ini ada citra dengan nilai pikselnya seperti ini. Berarti ini kan derajat keabuannya begini. Berarti berapa bitnya? Maka ini bitnya adalah 4. Kenapa kok 4? Karena nilai terbesarnya adalah 9. 9 itu 4 bit. Begitu ini 4 bit, maka semua 4 bit. Meskipun 0, itu juga 0, 0, 0, 0. 0-nya 4. Gitu. Karena nilai terbesarnya adalah 9. Jadi dilihat nilai terbesarnya. Nah, ini kita kumpulkan. Yang nilainya 0 ada 2. Berarti mana tadi? Ini sama ini. Yang nilainya 1 juga 2. Ini sama ini. Yang nilainya 5, 4. Berarti 1, 2, mana lagi? 2, 2, 3. Satunya mana ya? Ya sudah, pokoknya 4. Nah, cari ini 4. Yang nilai 5. Begitu. Dikumpul-kumpulkan. Kemudian kita tetapkan. Kita ingin dikompres. Kalau dikompres, inginnya bitnya kecil. Kalau ingin paling kecil, bitnya ya 1. 1 itu black and white. Kalau nggak 0, ya 1. Kalau nggak hitam, ya putih. Nah, ini nanti cuman hasilnya juga jelek. Kalau 01, 01 gitu. Biar agak meningkat, kita blok sampai 3. Ini berarti kan 2 bit. 2 bit itu kalau 1 itu kan 3 nilainya. Jadi 1 untuk yang kanan itu 2 pangkat 0 itu 1, yang sebelahnya itu 2 pangkat 1. Berarti 2 tambah 1 kan 3. Jadi dibuat menjadi 2 bit, ini kan kecil. Kalau ingin lebih baik ya bitnya lebih tinggi gitu. Tapi kalau yang berwarna itu kan 8 bit. Itu bisa kamu ubah 8, saya turunkan aja bitnya per pixel biar tidak 8, tetapi misalkan 5. Nah, itu kalau RGB 8 kali 3 kan 24 bit per pixel. Itu kalau kamu 5 kali 3 cuma 15. Sudah turun banyak itu nanti. Nilai besarnya file mesti turun banyak itu. Jadi ini dikonversi karena ingin jadi 4 kelompok derajat keabuan, ingin 4, maka 65 dibagi 4. Jadi rata-rata itu adalah 16 piksel per kelompok derajat keabuan itu 16 piksel. Nah, itu diambil dari sini. Cuman tidak boleh loncat-loncat, harus urut. Ngambilnya harus urut. Jadi ini yang 012 itu jumlahnya 13. Ini nanti diganti grayscale-nya menjadi 0. Kemudian 34, ini karena jumlahnya 20, kan sudah mendekati 16 tadi. Ini grayscale-nya 1. Terus yang 17, ini grayscale-nya 2. Yang 15, grayscale-nya 3. Yang 8 dan 9 ini nilai 9 itu diganti 3, nilai 8 diganti 3. Nah, nilai 3 diganti 1. Itu seperti itulah. Sehingga
hasil citranya ini 0,3. Jadi sebelumnya kan ini 296 sudah 296, 2-nya jadi 0, 9-nya jadi 3, 6-nya jadi 2, berarti 032 nanti hasilnya. Nah ini kan 032 itu dirubah, hasilnya seperti ini. Terus analisis hasilnya, analisis hasil kompresinya itu gimana? Ini sebelum dikompres itu per pixel itu 4 bit, berarti 65 kali 4 ada 260 bit. Setelah dikompres per pixel menjadi 2 bit, separuhnya, berarti 130. Maka nisbah pemampatannya 100 dikurangi 130 per 260 kalikan 100%, berarti dia bisa mengkompres separuhnya. Kalau image Anda besarnya 100 mega, jadi cuma 50 mega, bisa separuhnya. Cuman hasilnya ya tergantung ya, modelnya seperti apa. Semakin kecil hasil pemampatan itu biasanya citranya, biasanya tidak selalu, itu juga semakin kurang bagus. Nah itu tadi metode kuantisasi. Oke, saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.